Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akar-akar kompleks dan berbeda. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Brendan Carson dengan NIM H1011231001. Yang kedua itu ada Daengfilda Fauzia Nursabarina dengan NIM H1011221002. Yang ketiga itu ada Eriska Yuniarti dengan NIM H1011221053. Yang keempat itu ada Corneliana Ayuning Tias dengan NIM H1011231005. Yang kelima yaitu ada saya sendiri, Clara Siti Rayuningsih, dengan NIM H1011231008. Dan yang keenam ada Azira Alzawa dengan NIM H1011231025. Yang pertama itu kita akan membahas pendahuluan. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang model matematis gerak mekanik tanpa gaya redaman, yaitu suatu osilasi murni di bawah pengaruh gaya pemulih pegas. M dikali D kuadrat X per DT kuadrat plus KX sama dengan 0. Namun pada kenyataannya hampir semua sistem fisik mengalami gaya luar yang mengurangi energi, seperti gaya gesek atau redaman. Dalam kondisi tanpa redaman, sistem berosilasi terus-menerus dengan energi konstan. Hubungan gaya pemulih tersebut dapat kita tuliskan sebagai F sama dengan KY. Jika gaya redaman diasumsikan sebanding secara linear terhadap kecepatan, maka gaya tersebut dapat kita modelkan sebagai berikut. Fd sama dengan minus C dikali dx per dt, dengan C lebih besar dari 0 menyatakan koefisien redaman. Adanya gaya ini menyebabkan amplitude gerakan semakin lama akan semakin mengecil. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu andaikan terdapat gaya gesekan antara massa dengan media udara di sekitarnya, ketika kecepatannya bernilai positif atau dx per dt-nya itu lebih dari 0, maka gaya gesek Fd harus bernilai negatif atau Fd kurang dari 0. Sebaliknya, ketika kecepatannya bernilai negatif atau dx per dt kurang dari 0, maka gaya gesek harus bernilai positif, itu Fd besar dari 0. Asumsikan bahwa gaya gesek bergantung secara linier terhadap kecepatan, yaitu Fd sama dengan minus C dx per dt, di mana C adalah suatu konstanta positif atau C besar dari 0 yang disebut sebagai koefisien gesekan. Hubungan gaya kecepatan ini disebut gaya redaman linear, atau suatu osilasi teredam memiliki arti yang sama dengan osilasi yang amplitudenya semakin mengecil atau meluruh. Nah, ketepatan bentuk hubungan gaya dan kecepatan ini diasumsikan harus diverifikasi secara eksperimental. Sebelum adanya gaya redaman, model sistem pegas hanya terdiri dari dua komponen, yaitu massa atau M dan konstanta pegas yang kita misalkan dengan K. Nah, persamaan gerak yang diperoleh dari hukum 2 Newton yaitu didapat M d kuadrat X per dt kuadrat plus Kx sama dengan 0, di mana untuk M itu massa benda dengan satuan kilogram, K itu konstanta pegas dengan satuan M N per M0, X itu simpangan benda dari titik setimbang atau M. Nah, sistem ini disebut osilator harmonik sederhana, di mana benda akan berosilasi terus-menerus tanpa kehilangan energinya. Saat memasukkan pengaruh gaya redaman ke dalam sistem, maka gaya total menjadi penjumlahan dari gaya pegas dan gaya redaman, sehingga didapat persamaan gerak yang baru, yaitu M d kuadrat X per dt kuadrat ditambah C dx per dt ditambah Kx sama dengan 0. Nah, perbedaan utama antara persamaan ini dengan model sebelumnya yaitu adanya suku C dx per dt yang melambangkan pengaruh gaya redaman. Bisikan, jika sistem pegas massa diletakkan di atas meja seperti di gambar ini,
maka akan ada gaya gesekan antara balok dan permukaan meja. Gaya gesekan meja memiliki karakteristik yang berbeda dengan gaya gesek udara. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa suatu balok mulai bergerak, gaya gesek meja cenderung konstan dan tidak bergantung pada kecepatan balok. Gaya ini selalu berlawanan arah dengan gerak balok. Jadi, model gaya gesek atau FF yang diperoleh adalah, bisa dilihat pada gambar ini, FF sama dengan gamma untuk dx per dt kurang dari 0 dan min gamma untuk dx per dt lebih besar dari 0. Dengan gamma adalah besar gaya gesek kinetik atau ketika balok bergerak. Tanda positif ini bisa dilihat atau negatif menunjukkan arah gerak gaya gesek yang selalu berlawanan dengan kecepatan. Nah, untuk osilasi dari sistem yang teredam, kita membahas sebuah sistem massa pegas. Sistem ini tidak hanya dipengaruhi oleh gaya pegas, tetapi juga oleh gaya gesek yang diatur oleh koefisien redaman, C. Persamaan yang menggambarkan gerak sistem ini adalah persamaan diferensial orde 2 homogen dengan koefisien konstan. Dengan rumusnya M d kuadrat x per dt kuadrat ditambah C dx per dt ditambah kx sama dengan 0. Pada persamaan ketiga, dengan M adalah massa, X adalah posisi, T adalah waktu, C koefisien redaman, dan K adalah koefisien pegas. Baiklah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial sebelumnya, kita mencari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik ini diperoleh dengan melakukan substitusi langsung pada persamaan diferensial. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, solusi itu memiliki bentuk X sama dengan E pangkat RT, di mana R adalah konstanta yang akan kita cari. Pertama-tama, substitusikan X sama dengan E pangkat RT ke dalam persamaan diferensial. Itu diperoleh M dikali D kuadrat E pangkat RT per DT kuadrat ditambah C dikali D E pangkat RT per DT ditambah K dikali E pangkat RT sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari turunan pertama dan kedua dari E pangkat RT terhadap T. Untuk turunan pertamanya itu diperoleh R E pangkat RT, sedangkan untuk turunan keduanya itu diperoleh R kuadrat E pangkat RT. Jadi substitusikanlah turunan pertama dan turunan kedua yang sudah kita peroleh ke persamaan diferensial. Itu didapat M dikali R kuadrat E pangkat RT ditambah C dikali R E pangkat RT ditambah K dikali E pangkat RT sama dengan 0. Jadi kita akan faktorkan E pangkat RT. Jadi itu diperoleh E pangkat RT dikali MR kuadrat ditambah CR ditambah K itu sama dengan 0. Karena E pangkat RT tidak mungkin 0 untuk semua T, maka diperolehlah MR kuadrat ditambah CR ditambah K sama dengan 0. Inilah yang disebut persamaan karakteristik dari sistem. Selanjutnya, kita akan mencari solusi persamaan karakteristik dengan rumus ABC. Persamaan karakteristik adalah persamaan kuadrat dalam R. Kita dapat menyelesaikan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Jadi itu didapat R sama dengan min C plus minus akar C kuadrat dikurang 4MK per 2M. Jadi nilai di dalam akar kuadrat yaitu C kuadrat dikurang MK disebut diskriminan. Diskriminan ini sangat penting karena menentukan jenis solusi yang akan kita dapatkan dan bagaimana sistem akan berperilaku. Untuk kasus yang pertama, diskriminan positif atau C kuadrat lebih dari 4MK. Jika C kuadrat dikurang 4MK lebih dari 0, maka akar-akar persamaan karakteristik adalah real dan berbeda. Ini berarti sistem mengalami redaman lebih atau overdamped. Dalam kasus ini, sistem akan kembali ke posisi timbang secara perlahan tanpa berosilasi.
gaya redaban sangat kuat sehingga mencegah terjadinya osilasi. Untuk kasus kedua, itu diskriminan 0 atau C kuadrat sama dengan 4MK. Jika C kuadrat dikurang 4MK itu sama dengan 0, maka akar-akar persamaan karakteristik adalah real dan sama. Ini berarti sistem mengalami redaban kritis atau critical damped. Dalam kasus ini, sistem akan kembali ke posisi setimbang secepat mungkin tanpa berosilasi. Ini adalah kondisi ideal karena sistem kembali ke setimbang dengan cepat tanpa melewati posisi tersebut. Selanjutnya untuk kasus yang ketiga yaitu diskriminan negatif atau C kuadrat kurang dari 4MK. Jadi jika C kuadrat kurang 4MK itu kurang dari 0, maka akar-akar persamaan karakteristik adalah kompleks konjugat. Ini berarti sistem mengalami redaban yang kurang atau underdamped. Dalam kasus ini, sistem akan berosilasi dengan amplitudo yang semakin mencil seiring waktu. Gaya redaban ini tidak cukup kuat untuk mencegah osilasi, tetapi cukup kuat untuk mengurangi amplitudo osilasi secara bertahap. Baiklah, untuk analisis selanjutnya, kita akan fokus pada kasus di mana akar-akar persamaan karakteristik adalah kompleks atau redaban kurang. Kasus ini menarik karena menghasilkan perilaku osilasi yang teredam, yang sering kita temui dalam sistem fisik nyata. Ketika akar-akar kompleks, kita menulisnya sebagai R sama dengan min C per 2M plus minus I omega, dengan omega sama dengan akar 4MK dikurang C kuadrat per 2M, di mana omega adalah frekuensi sudut osilasi teredam. Selanjutnya, kita akan menggunakan akar-akar kompleks ini untuk menemukan solusi umum dari persamaan diferensial dan menganalisis perilaku osilasi teredam secara lebih rinci. Oke, halo teman-teman. Di sini saya Brandon Carson dengan IMHA 101123101 ingin melanjutkan ke slide 11. Nah, melanjutkan dari sebelumnya, slide sebelumnya itu kan tentang udah didapat persamaan karakteristiknya. Nah, kita bakal fokus ke kasus di mana C kuadratnya akan kurang dari 4MK. Nah, kalau kita lihat di R12-nya dengan rumus ABC tadi, sini kan ada akar C kuadrat min 4MK. Kalau C kuadratnya lebih kecil dari 4MK, maka ini kan kecil dikurang yang besar, berarti pasti akar negatif kan. Nah, kalau akar negatif berarti dia pasti akan muncul imajiner. Makanya kasus ini dia akan berbentuk kompleks atau disebut sebagai kasus underdamped. Nah, dengan kita mengeluarkan I atau akar min 1-nya, berarti kan ini kita bisa faktorkan min 1 jadi 4MK, ini kita faktorkan min 1 jadi min C kuadrat. Nah, 2M-nya saya jadikan akar 4M kuadrat, biar saya bisa masukin ke akarnya di sini. Nah, jadi nanti di sini jadi min C per 2M, karena ini kan tetap 2M, plus minus I, akar, nah 4M kuadratnya masuk, jadi K per M min C kuadrat per M kuadrat. Nah, di sini untuk menyederhanakan akar-akarnya, yang dalam akar ini, yang akar K per M min C kuadrat per M kuadrat, ini saya misalkan dengan omega. Nah, berarti akar-akarnya akan jadi R12 itu bakal sama dengan min C per 2M plus minus I kali omega. Nah, di sini kita lihat akar-akarnya berbentuk kompleks. Nah, kita lihat kalau solusi umumnya, tadi kan kita memisalkan R-nya itu E pangkat RT kan. E pangkat RT, sedangkan R-nya kita dapat ini. Jadi kita masukin kombinasi linearnya, karena pasti memenuhi kan solusi umumnya. Berarti X-nya sama dengan C1 E pangkat. Ini akar pertama pakai yang plus, kali T ditambah C2 E kali pangkat akar yang kedua yang pakai minus dikali T. Nah, kita tahu kalau sifat eksponensial, kalau A pangkat B tambah C, itu bisa kita pisahkan jadi A pangkat B kali A pangkat C. Jadi kita peroleh ini. Jadi E pangkat min C per 2M kali E pangkat I omega T. Begitu juga dengan yang minusnya.
selanjutnya, nah kita pakai ini, identitas Euler. Kalau E pangkat IX itu bakal sama dengan cos X tambah I sin X. Nah, kita lihat tadi kan E I omega T, berarti X-nya itu omega T kan. Berarti makanya di sini jadi cos omega T tambah I sin omega T. Nah, sedangkan yang C2 ini, yang bagian C2 ini kan min I omega T, berarti X-nya itu kan min omega T. Makanya di sini harusnya jadi cos min omega T kan. Tapi kan negatif itu di kuadran 4 itu kan tetap positif kosinus. Makanya di sini tetap kosinusnya positif. Sedangkan sin min omega T itu jadi min I sin omega T. Karena sin di kuadran 4 itu negatif. Jadinya seperti ini. Nah, ini kita sederhanakan dengan cara yang cos kita gabungkan dengan yang cos, yang sin kita gabungkan dengan yang sin. Jadinya seperti ini. Nah, C1 tambah C2-nya, saya misalkan konstanta baru, yaitu A, dan C1 min C2-nya saya misalkan konstanta baru juga, yaitu B. Makanya lalu kita dapat, berarti X-nya sama dengan E pangkat min C per 2M dikali A cos omega T ditambah B sin omega T. Nah, sebenarnya sampai sini aja sudah boleh, teman-teman. Atau kalau kalian mau lebih menyederhanakannya, kita bisa pakai persamaan trigonometri. Nah, sebenarnya di sini ada 4 macam. Kita bisa jadikan sin plus alfa, sin min alfa, cos plus alfa, cos min alfa. Nah, di sini saya memilih menjadikannya menjadi R sin plus alfa, yang plus alfa. Nah, kalau kita jadikan ke R sin X plus alfa, nah, R-nya itu kita pakai akar A kuadrat tambah B kuadrat dari ini, dari persamaan trigono ini. Sedangkan alfanya itu adalah arcus tan dari A per B. Maka kita peroleh solusi umumnya berarti X sama dengan R E pangkat min C per 2M, karena E pangkat min C per 2M-nya kan kita tidak apa-apain kan. Kita kali dengan sin omega T, karena X-nya tadi kan omega T. Ditambah, nah di sini alfanya saya misalkan V0. Dengan R-nya ini, akar A kuadrat tambah B kuadrat, dan V0-nya adalah aktan A per B. V0-nya itu fase awalnya gitu. Berarti ini solusi umumnya. Bisa dalam bentuk ini, atau bisa dalam bentuk A cos tambah B sin, atau jadikan R kali sin. Nah, di sini untuk kita bisa lihat visualisasi dari solusi umumnya pada kehidupan nyata, misalnya dalam pegas. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat pada video tersebut, pegasnya awalnya ditarik. Nah, ketika dilepaskan, pegasnya itu berosilasi kan. Tapi semakin lama, osilasinya itu semakin mengecil. Amplitudonya itu semakin menurun. Nah, itu sesuai dengan solusi umum kita tadi yang ada E pangkat minus. Itu kan dari eksponen itu kan bakal menurun osilasinya. Nah, itu sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Karena keadaan di dunia nyata kan bisa jadi ada gaya gesek antar masanya yang mempengaruhi osilasi pegasnya, atau juga ada tekanan udara, atau juga dari bahan pegasnya yang mungkin mengurangi osilasinya seperti itu. Karena tidak mungkin, kalau di dunia nyata hampir tidak mungkin pegas itu bisa berosilasi terus tanpa berhenti. Pasti bakal berhenti seperti pada jadi dia akan ada gaya gesek atau gaya lain, gaya luar di pegasnya bakal semakin lama itu bakal kembali ke titik equilibriumnya, bakal berhenti seperti itu. Sekian dari saya. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan validasi model sistem pegas massa dengan redaman yang diketahui memiliki massa sebesar 1 kg, lalu konstanta pegasnya sebesar 9 Newton per meter, dengan koefisien redamannya sama dengan 2. Pada saat T sama dengan 0, sistem memiliki kondisi awal X0-nya sama dengan 2 meter, dan kecepatan awalnya X aksen 0 sama dengan 0 meter per second.
Nah, langkah pertama, kita tentukan dulu kondisi redamannya dengan menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan ialah C kuadrat min 4MK. Lalu dengan perhitungan didapatlah diskriminannya yaitu min 32. Nah, karena diskriminannya merupakan min 32, maka sistem ini merupakan sistem underdamped dengan kasus C kuadrat min 4MK. Lalu langkah selanjutnya kita dapat tentukan omeganya, di mana rumus omega yaitu akar K per M dikurang dengan C kuadrat per 4M kuadrat. Nah, didapatlah untuk omeganya yaitu 2 akar 2. Dengan solusi yang sebelumnya kita dapatkan yaitu X sama dengan eksponensial pangkat min C per 2M pangkat T dikali dengan A cos omega T ditambah B sin omega T. Nah, dengan omeganya yaitu 2 akar 2, lalu kita substitusikan, dapatlah eksponensial pangkat min T A cos 2 akar 2T tambah B sin 2 akar 2T. Dan dari kondisi awal juga kita ketahui bahwa X0-nya itu sama dengan 2 meter, yang berarti A-nya sama dengan 2. Dengan kecepatan awalnya atau X aksen 0-nya sama dengan 0 dengan menggunakan rumus min A ditambah B dikali dengan omega sama dengan 0, maka didapatlah B sama dengan A per omega, di mana A-nya adalah 2 dan omeganya adalah 2 akar 2, sehingga kita ketahui bahwa B-nya adalah 1 per akar 2. Lalu dengan hasil A dan B yang sebelumnya, maka kita dapat masukkan ke dalam rumus yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu X sama dengan eksponensial pangkat min T 2 cos 2 akar 2T ditambah 1 per 2 sin 2 akar 2T. Nah, dengan menggunakan persamaan trigonometri yaitu A cos X ditambah B sin X sama dengan R sin dikali dengan X ditambah alpha. Dengan R-nya itu sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat dan P0-nya yaitu arkus tangan dari A per B. Maka kita dapatkan untuk R-nya, A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1 per akar 2, maka R-nya adalah 3 per akar 2. Untuk P0-nya dengan arkus tan A per B, yang kita ketahui A-nya adalah 2 dan B-nya adalah 1 per akar 2. Nah, didapatlah arkus tangan 2 akar 2, yang sama juga dengan 1,23. Nah, sehingga solusi yang kita dapatkan untuk validasi model kali ini adalah X sama dengan 3 per akar 2 eksponensial pangkat min T sin 2 akar 2T ditambah 1,23. Pada gambar di atas menunjukkan visual dari solusi sistem osilasi dengan redaman. Terlihat bahwa pada kasus underdamped, garis merah gambar berbentuk sinus. Namun amplitudenya semakin lama semakin mengecil secara eksponensial. Hal ini terjadi karena kurva utama simpangan XT yang berosilasi di bawah pengaruh faktor E pangkat min T hingga akhirnya berhenti di titik kesetimbangan. Pada critical damp atau garis biru, sistem kembali ke titik kesetimbangan paling cepat tanpa berosilasi. Sedangkan pada overdamp, garis hijau, sistem juga tidak berosilasi tetapi bergerak menuju kesetimbangan lebih lambat dibandingkan kondisi kritis. Nah, untuk kesimpulannya, sistem pegas dengan redaman menunjukkan bahwa adanya gesekan atau gaya redaman membuat benda tidak bisa berosilasi terus-menerus seperti pada model tanpa redaman. Jenis gerakan yang muncul tergantung pada besar massa, kekakuan pegas, dan besarnya gaya redaman. Jika redamannya sangat besar, benda langsung berhenti tanpa berosilasi atau overdamp. Jika redamannya pas, benda cepat kembali ke titik kesetimbangan tanpa berosilasi atau critical damp. Sedangkan jika redamannya kecil, benda masih berosilasi tetapi amplitudenya
makin lama makin kecil, sampai akhirnya berhenti, disebut underdam. Dengan demikian, redaman berperan penting dalam menentukan bagaimana sistem bergerak hingga mencapai titik kesetimbangan. Kami ucapkan terima kasih.